Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 Etika Komunikasi 2023 izin memaparkan review buku Etika Komunikasi yang telah kami baca. Pertama-tama buku ini ditulis oleh Bapak Fikri, Ibu Elizabeth, Ibu Nada, Bapak Sandi, dan Bapak Abdul. Nah, buku Etika Komunikasi membahas pentingnya landasan moral dalam komunikasi, terutama di era digital yang penuh dengan hoaks, ujaran kebencian, perkembangan kecerdasan buatan atau AI. Buku ini menjelaskan perbedaan antara etika, etiket, dan moralitas, serta menekankan bahwa komunikasi yang baik harus didasarkan pada tanggung jawab moral. Selain itu, buku ini membahas 3 teori utama. Pertama, deontologi dari Immanuel Kant yang menekankan kewajiban moral dari kejujuran. Kedua, utilitarianisme dari Jeremy Bentham dan John Stuart Mill yang menilai tindakan berdasarkan manfaat terbesar bagi banyak orang. Ketiga, etika keutamaan dari Aristoteles yang berfokus pada karakter dan kebijakan komunikator. Melalui berbagai studi kasus, buku ini membantu pembaca memahami bagaimana penerapan prinsip etika dalam situasi komunikasi nyata di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan dari bab 9 dan bab 10. Keduanya itu punya kelebihan kelemahannya masing-masing. Untuk kelebihannya, kedua bab ini itu menyajikan materi dengan menggunakan tabel dan gambar sehingga memudahkan pemahaman pembaca, didukung juga dengan data yang nyata serta dilengkapi latihan soal esai sehingga bisa melatih berpikir kritis. Namun kelemahannya itu studi kasus yang disajikan masih terbatas. Bab 9 hanya menggunakan satu studi kasus yaitu hoaks pemilu, dan di bab 10 itu menggunakan studi kasus di luar Indonesia, padahal konteksnya membahas multikulturalisme Indonesia. Jadi kedua bab ini itu sudah cukup baik secara penyajian materi, namun perlu lebih diperbanyak lagi contoh studi kasus nyata yang beragam dan relevan. Selanjutnya ke bagian C, relevansi teorinya dengan kehidupan kampus. Nah, dalam teori utilitarianisme bisa ada relevansinya dengan kehidupan di dalam kampus. Contohnya saja saat pemilihan ketua BEM atau pemilu. Nah, biasanya terdapat mahasiswa yang melakukan golput karena mereka berpikir tindakannya itu nggak bisa merugikan siapa-siapa. Namun secara utilitarian, dengan adanya partisipasi aktif dari mahasiswa, bisa saja menghasilkan pemimpin yang lebih representatif dan kebijakannya yang lebih berpihak pada mayoritas. Nah, konsep di sini dipakai sebagaimana partisipasi penuh bisa saja mendapatkan pemimpin yang benar-benar mewakili kepentingan bersama. Dengan hal itu bisa terjadi terciptanya kebaikan terbesar untuk jumlah orang terbanyak. Dan untuk bagian D, relevansi terhadap komunikasi digital. Nah, untuk relevansinya tersendiri bisa dilihat dari bagaimana seorang memberikan atau menahan informasi di sosial media. Contohnya saja, sebelum seorang mengunggah sebuah informasi, bisa saja berpikir apakah informasi ini lebih banyak manfaatnya atau merugikan banyak orang yang membacanya. Nah, menyebarkan berita yang belum terverifikasi mungkin terasa membantu. Akan tetapi, jika berpotensi menyesatkan ribuan orang, tindakan itu bertolak belakang dengan utilitarianisme. Pada bab 9 dalam buku ini mengajarkan bahwa komunikasi politik yang etis itu harus secara jujur, transparan, dan juga bertanggung jawab. Isu-isu terkait public speaking para pejabat yang akhir ini diperdebatkan oleh masyarakat terkait kompetensinya mengajarkan kami dan menyadarkan kami bahwa pentingnya komunikasi politik yang etis dan juga jelas agar tidak timbulnya kesalahpahaman pada masyarakat. Oleh karena itu, kami juga jadi belajar bahwa komunikasi yang bertanggung jawab itu sangatlah penting dalam komunikasi politik, karena dalam politik kami tidak hanya ingin memenangkan hati para masyarakat, tetapi juga harus bertanggung jawab atas pesan dan informasi yang kami sampaikan sebagai profesional komunikasi. Bab 10 mengajarkan bahwa perbedaan budaya dapat mempengaruhi juga perbedaan gaya berkomunikasi. Oleh karena itu, kami sadar bahwa hal-hal seperti prasangka atau stereotip terhadap ras atau suku tertentu atau budaya tertentu itu dapat menghambat komunikasi yang efektif dan juga baik. Seharusnya kami sebagai komunikator yang profesional harus bisa menghargai perbedaan-perbedaan tersebut dan harus menyesuaikan juga cara berkomunikasinya agar komunikasi tersebut berjalan dengan efektif. Yang
yang terakhir untuk bab 5, analisis terhadap praktik komunikasi pelayanan di pusat akademik FIS UNJ itu menggunakan perspektif teori utilitarianisme dari buku etika komunikasi, menunjukkan adanya pengurangan kegunaan atau utility sendiri kolektif akibat perilaku minor petugas di lapangan. Temuan observasi yang memperlihatkan adanya staf dengan intonasi suara tinggi, serta petugas yang melayani mahasiswa sambil makan atau mengunyah dinilai tidak etis karena berdampak negatif pada kesejahteraan psikologis penerima layanan. Alih-alih menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak atau the greatest happiness for the greatest number, yaitu mahasiswa selaku pengguna utama, tindakan tersebut justru memicu ketidaknyamanan, merusak profesionalisme dan meruntuhkan kepercayaan publik atau public trust. Oleh karena itu, komunikasi pelayanan akademik di FIS UNJ itu dituntut untuk segera beralih pada pendekatan yang responsif, inklusif, dan santun agar mampu menghadirkan kemanfaatan nyata serta iklim kampus yang harmonis bagi seluruh sivitas akademika. Sekian penjelasan dari kelompok kita, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.